Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya senang sekali dan bersyukur pada Tuhan kesempatan yang istimewa sekali khususnya bersama keluarga besar Jemaat IPC yang pagi hari ini boleh datang. Bahkan dengan ada beberapa tamu-tamu yang khusus boleh berbakti di kebaktian pagi ini. Dan ucapan terima kasih juga apresiat untuk pelayanan hamba yang setia Bapak Andi Setiadi dan Ibu Nunu. Bapak Andi Setiadi memang sengaja saya minta untuk berikan kesaksian. Pak Andi ini yang kita doakan selama masa tahun 2020 ketika kami pulang dari Israel. Dan Pak Andi tadi sudah saksikan bagaimana perjalanan yang tidak mudah dilewati. Dan bukan kebetulan beberapa minggu ada di Sydney, berkunjung di keluarga anak-anak menantu di sini, khususnya Irma dan Erwin. Saya katakan, Papa bisa kasih kesaksian enggak ya? Coba tanya Om. Saya tanya, Pak Andi, boleh kasih kesaksian? Kami tiap minggu mendoakan Bapak di sini supaya jemaat juga mengenal lebih dekat lagi. Pak Andi bilang, siap Pak, sangat siap sekali untuk bersaksi. Demikian juga Bu Nunu, thank you. Besok akan kembali ke Indonesia, kita doakan supaya perjalanan dan kehidupan kita bersama-sama seluruh umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan di dalam eksposisi dari kitab Kisah Para Rasul. Pagi ini sampai di pasal 2 ayat yang ke-14 dan sampai ke-36 saudara. Saudara, kita melanjutkan di ayat yang ke-14 ini. Saudara, ini khotbah Petrus. Boleh dikatakan ini khotbah pertama dari Rasul Petrus. Khotbah pertama kali, saudara, di mana kita bisa menyaksikan khotbah ini sangat luar biasa sekali. Di pasal 2 ayat yang ke-14 sampai ke-36 bahkan selanjutnya, saudara. Saudara sekalian, peristiwa yang terjadi di perikop yang lalu berbicara tentang bagaimana peristiwa Pentakosta itu banyak mencengangkan bagi para pendengar, bagi para penyaksi. Dan saat itu ada di antara mereka yang mengatakan di ayat yang ke-13, supaya nyambung sedikit saudara. Ayat 13 itu dikatakan demikian ketika apa yang terjadi di sana, yaitu mereka seorang kepada yang lain berkata, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dan inilah respon daripada Petrus ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Saudara sekalian, kita tahu siapa Petrus, saudara. Petrus bukan seorang yang pemberani, saudara. Petrus bukan seorang yang boleh dikatakan berani di depan publik, saudara. Kita tahu Petrus berani berbicara vokal di antara di internal mereka, di antara circle murid-murid waktu bersama Tuhan Yesus. Petrus sangat vokal, Petrus sangat berani di kalangan sendiri, saudara. Tetapi berbicara di kalangan luar, saudara, kita menyaksikan bagaimana Petrus juga pernah menyangkal Yesus. Dan sangat mengherankan sekali peristiwa Pentakosta dengan dicurahkannya Roh Kudus, keberanian Petrus luar biasa sekali. Ayat ini berbicara bangkitlah Petrus. Saudara sekalian, bangkitlah Petrus ini bukti daripada karya pekerjaan Roh Kudus. Bukti secara langsung kita melihat bagaimana Petrus mengalami satu perubahan, mengalami satu restorasi, saudara. Petrus dikatakan bersama ke-11 rasul yang lainnya berani menyatakan, dan dia katakan ini, yaitu perkataan yang perlu dicamkan oleh para pendengar saat itu. Dan kita yakin saudara-saudara ini adalah firman yang hidup, yang menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus itu berkarya ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus, sehingga Petrus mempunyai satu keberanian dan dia berkata, kami tidak mabuk. Kami tidak mabuk karena hari ini adalah jam 9 pagi.
Sangat rasional sekali, saudara-saudara. Karena mana ada orang mabuk itu pagi-pagi, biasanya malam, biasanya sepulang dari kerja, saudara. Saudara sekalian, di sini Petrus mengatakan, kami tidak mabuk. Petrus berkhotbah dan berkata sesuatu yang sangat alkitabiah, saudara. Dia mengutip. Petrus sangat biasa sekali berkhotbah, mengambil daripada firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Dan di sini kita menemukan, saudara, Petrus berkhotbah dan membicarakan penggenapan daripada nubuat Nabi Yoel, saudara. Saudara perhatikan, saudara-saudara, mulai dari ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, kita perhatikan baik-baik. Ini merupakan nubuat daripada Nabi Yoel. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara, ini nubuat daripada Nabi Yoel. Dan Petrus mengambil itu, saudara-saudara, di dalam satu konteks di mana peristiwa Pentakosta. Saudara-saudara, ini berbicara tentang hari akhir zaman itu. Jadi kalau kita bicara akhir zaman, hari-hari akhir zaman ini, saudara, hari-hari Tuhan itu sudah dimulai daripada peristiwa Pentakosta. Kita sudah menyaksikan bagaimana kedatangan Yesus yang pertama kali. Kita menyaksikan bagaimana Yesus pada waktu mati di atas kayu salib. Dunia dikatakan bumi itu gelap, saudara. Saudara menyaksikan semua itu, saudara. Dan Petrus melihat ini merupakan nubuatan Nabi Yoel yang digenapi. Dan kalau bicara tentang akhir zaman, hari-akhir itu sudah dimulai daripada peristiwa Pentakosta. Saudara melihat apa yang terjadi pada hari itu, saudara. Dan penggenapan ini akan melaju kepada kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini tanda-tanda yang terjadi, saudara. Saudara melihat bagaimana realita hari ini, saudara-saudara. Di dalam konteks hidup kita di zaman ini, saudara-saudara. Kita sedang menghadapi juga dalam situasi yang sama hari ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, penekanan dari konteks peristiwa hari Pentakosta, yaitu Petrus berkhotbah. Khotbah yang pertama kali. Ini esensinya, yaitu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, seorang murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak orang dikatakan di saya, menyaksikan peristiwa-peristiwa itu. Termasuk saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, saudara. Peristiwa Pentakosta. Dan ini sudah tergenapi, saudara-saudara. Saudara-saudara, sudah sempurna, sudah lengkap, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara, bagaimana sikap kita, saudara. Kita akan melihat bagaimana Petrus bersaksi tentang Kristus ini, saudara. Inilah yang menjadi penekanan perenungan kita. Petrus setelah memperlihatkan nubuatan Nabi Yoel yang tergenapi itu, saudara-saudara, ayat 21 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Disinilah Petrus ketika mengutip kata-kata Yoel, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, dan itu terjadi, saudara-saudara, itu penggenapan terjadi ketika Kristus dikatakan datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya datang, tetapi dia rela mati di atas kayu salib. Bukan hanya rela mati di atas kayu salib, dia bangkit dari kematian. Dan dia naik ke surga setelah bangkit dari kematian.
Saudara-saudara, Alkitab mengatakan orang berdosa, saudara dan saya termasuk, jikalau kita berseru kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, akan diselamatkan. Keselamatan itu, dan ini adalah pintu kesempatan anugerah Tuhan. Kalau di dalam Pentakosta ini berbicara berkenaan dengan kesempatan, saudara. Injil berbicara berkenaan dengan waktu Pentakosta itu, berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi ketika nanti dia datang kedua kalinya, ketika dia datang pada akhirnya, saudara-saudara, kesempatan itu sudah tertutup. Bahasa Inggris itu mengatakan too late. Sudah terlambat, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, di ayat yang ke-22 ini berbicara tentang inti daripada Injil itu, berbicara kepada kita, saudara-saudara. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Saudara-saudara, Petrus memakai tiga kata kunci yang kita perhatikan di sini. Siapa yang seperti Yesus di antara orang-orang di Yerusalem itu, yang telah melakukan kekuatan kuasa-kuasa, yang telah melakukan mujizat-mujizat, yang telah melakukan ya dikatakan tanda-tanda. Saudara, pengertian daripada mujizat di sini adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Sesuatu yang tidak bersama dengan arti hukum alam itu, saudara. Mujizat ini tindakan melawan hukum alam. Misalnya matahari berhenti, itu melawan hukum alam. Saudara-saudara, misalnya juga itu bola yang dilemparkan ke atas. Dia tidak jatuh, tetapi naik terus ke atas. Itu melawan hukum alam. Itu arti daripada mujizat. Sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam. Dan kata yang kedua muncul di sini adalah tanda-tanda. Bukan sekedar mujizat kalau tanda itu, saudara. Tetapi menuju kepada kebenaran. Peristiwa tanda-tanda itu banyak terjadi pada waktu Yesus melakukan di hadapan para murid-muridnya. Kita ingat peristiwa di dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu tanda. Itu pengertiannya tanda. Yang menuju kepada kebenaran, di mana kita melihat dari rentetan Injil Yohanes, ketika peristiwa setelah peristiwa perkawinan di Kana, apa yang dilakukan, saudara-saudara? Di situ Yesus melakukan sesuatu yang sangat fundamental, berbicara kepada Nikodemus berkenaan dengan hati yang kotor. Hati manusia yang lama ini harus diganti dengan hati yang baru. Saudara sekalian, disitulah terjadinya perlunya kelahiran baru. Saudara-saudara, kita melihat saudara, tanda itu bukan sekedar yaitu peristiwa mujizat saja. Tetapi tanda ini berkaitan dengan doktrin. Bicara tentang tanda-tanda itu bukan hanya bicara tentang mujizat yang kita saksikan, tetapi ada pengajaran di dalamnya. Yesus Kristus melakukan mujizat yang besar, yaitu membangkitkan orang mati, Lazarus. Tetapi saudara-saudara, itu ada ajaran doktrinnya. Ajaran doktrinnya yaitu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia mati. Ini tanda. Yohanes banyak mencatat tanda-tanda di dalam Injil Yohanes itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab di sini mengatakan ada kata yang diungkapkan juga, yaitu kekuatan-kekuatan. Kuasa. Perbuatan Allah yang tujuannya membuat orang menyaksikan begitu kagum, begitu takjub. Jadi ada tiga macam di sini, saudara-saudara, yang ada di dalam pribadi Yesus. Pada waktu peristiwa Pentakosta itu, dia melakukan kuasa, dia melakukan mujizat, dia melakukan tanda-tanda. Dan tiga hal ini adalah ada kaitannya, ada hubungannya, tidak terpisahkan.
Saudara sekalian, ketiga ini tidak boleh dipisahkan. Dan Petrus berkata, Yesus punya ketiga-tiganya. Yesus punya ketiga-tiganya. Mana ada orang-orang di Yerusalem yang mempunyai ketiga-tiganya ini? Siapakah Yesus? Inilah yang ditekankan oleh Petrus. Yesus adalah yang diurapi Allah. Yesus adalah dia yang melakukan tanda, yang melakukan mujizat, yang melakukan kuasa. Ini adalah Allah yang menyatakan di dalam Yesus. Dialah Mesias, Sang Juru Selamat. Yang diurapi Allah dengan tiga tanda tadi itu. Saudara, luar biasa sekali. Kita memiliki Kristus yang ajaib. Tetapi ayat yang ke-23 dikatakan, Ia yang diserahkan Allah. Ia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka ini. Petrus memakai satu kalimat, dia diserahkan Allah. Untuk maksud dan rencananya yang telah kamu salibkan. Yang kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, jelas sekali kematian Yesus adalah ketetapan Tuhan. Inilah predestinasi. Yesus mati di atas kayu salib itu ketetapan Tuhan. Ia diserahkan Allah dikatakan. Allah itu menyerahkan menurut maksud dan tujuannya. Seturut dengan rencananya. Ini jelas sekali. Pengertian kematian Yesus itu adalah ketetapan Allah. Memang Tuhan sudah rencanakan Yesus harus mati. Maka Petrus katakan kematian Yesus adalah ketetapan kedaulatan Tuhan. Ketetapan kedaulatan Tuhan, tetapi jangan lupa kematian Yesus ini tidak menghapuskan tanggung jawab manusia. Dikatakan di ayat yang sama tadi, yang kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara, karena kita seringkali menganggap Tuhan yang menetapkan, maka kita nggak ada tanggung jawab. Kan sudah ditetapkan begitu. Tetapi menurut firman Tuhan, Yesus memang naik ke salib itu ketetapan Tuhan. Memang itu kedaulatan Tuhan dari kekal, saudara. Namun kamu yang menyalibkan, kamu yang membunuh, itu tidak menghapuskan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Tuhan tidak menghapuskan moralitas perbuatan kita, saudara. Kedua-keduanya ini adalah kebenaran dari Alkitab. Ini bersifat bukan kontradiksi, tetapi memang paradoks. Alkitab menyatakan dari A sampai Z adalah Allah yang menetapkan. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sebagai orang reform, gereja-gereja beraldaskan pada ajaran reform. Dan tanggal 31 Oktober merupakan peringatan yang penting bagi kita. Tetapi jangan mengabaikan bagaimana pikiran kita yang terbatas ini, yang tidak sanggup menemukan titik temu daripada ketetapan Allah dengan kebebasan manusia. Kita tidak bisa mempertemukan bagaimana titik temunya. Tapi yang pasti Alkitab memastikan dua-duanya benar. Allah menentukan segalanya dari awal sampai akhir. Tidak ada kecelakaan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak kebetulan, tidak kecelakaan, tidak ada yang kebetulan. Kita tidak menganut daripada teori kebetulan, Pak. Enggak. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Amin. Amin. Semuanya ada dalam rencananya, saudara. Namun saudara-saudara, manusia saat yang sama, yang berdosa, yang seringkali menentukan pilihan-pilihannya, manusia yang memilih akan dosa, manusia akan dihakimi. Ini fakta, saudara. Ini kenyataan, saudara. Bagaimana kedaulatan Allah dan bagaimana tanggung jawab manusia itu ada side by side. Yang tidak bisa dipisahkan. Enggak bisa kita abaikan. Allah menetapkan Yesus mati, tetapi tanggung jawab manusia di dalam teks ini adalah Yudas. Kematian Yesus, jangan sampai kita berpikir Yudas berjasa, enggak sama sekali.
Dia harus bertanggung jawab. Herodes harus mempunyai tanggung jawab. Termasuk Hakim Pilatus juga mempunyai tanggung jawab. Karena menentukan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Kita menerima kedua-keduanya. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Tidak dibebaskan, tidak menghapuskan tanggung jawab manusia. Petrus menegaskan hal ini, saudara. Ayat yang ke-24 dikatakan di sana, saudara sekalian, disebutkan, tetapi Allah membangkitkan dia, melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa artinya di sini, saudara? Artinya kebangkitan Yesus di dalam khotbah Petrus ini bukti daripada kedaulatan Allah. Dengan Yesus mati, itu tidak bisa digagalkan oleh kehendak manusia. Buktinya di sini, setelah manusia menyalibkan, Yesus mati, Allah membangkitkan dia. Saudara sekalian, kedaulatan Allah itu di atas segala-galanya, saudara. Manusia bertanggung jawab kepada pilihannya, tidak bisa menggagalkan rencana ketetapan kedaulatan Tuhan. Yesus harus mati dan bangkit, karena dia adalah Allah dan tidak mungkin ada dalam kuasa maut, saudara. Tidak mungkin dikatakan. Karena Yesus sendiri adalah sumber hidup itu. Yesus adalah Allah, gak mungkin ada dalam kuasa maut itu, saudara. Luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita mengenal siapakah Yesus, saudara, karya apa yang dilakukan, saudara, ini luar biasa sekali. Sehingga Petrus melanjutkan di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Ini berbicara tentang apa yang pernah dikatakan oleh Daud. Saudara sekalian, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Karena kita waktunya tidak banyak, saudara. Saudara perhatikan nanti di rumah, saudara. Petrus berkata, Daud sudah bernubuat tentang Kristus di situ. Saudara sekalian, ini berbicara tentang Mazmur 16 ketika kita memperhatikan ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Daud mengatakan di sana, Daud berbicara bukan dengan dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, bukan tentang dirinya sendiri. Tetapi saudara-saudara, ini berbicara tentang apa yang menuju kepada Yesus Sang Mesias itu. Ayat yang ke-27, yang engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Saudara sekalian, ayat ini bukan bicara tentang Daud, saudara. Karena Daud itu mati. Daud itu dikubur. Tubuhnya, jasadnya Daud itu membusuk, saudara. Dan kuburannya masih ada sampai saat ini, saudara. Tetapi Petrus menegaskan, Daud bukan bicara tentang dirinya sendiri, tetapi ini berbicara tentang Mesias. Mesias sang raja itu, Mesias sang juru selamat itu, yang dinantikan umat Tuhan, yang dinantikan oleh manusia ini. Daud sedang berbicara tentang Yesus, bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus. Allah tidak meninggalkan Yesus dalam dunia orang mati. Artinya Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dan Petrus berkata, kami adalah saksinya. Saudara sekalian, ayat 32 ini berbicara menegaskan kami adalah saksi. Saudara, kita tahu percaya kepada Kristus itu sangat rasional sekali. Saya berpikir sangat rasional, saudara, karena kita percaya Yesus itu masuk akal saja. Karena saksi itu dari turun-temurun terus kita saksikan, saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat kesaksian daripada Alkitab, kesaksian para rasul, kesaksian para martir, kesaksian para hamba-hamba Tuhan. Di sini ada hamba Tuhan dari HKBP. Saya kalau melihat sejarah daripada bagaimana Injil masuk ke Sumatera Utara. Ketika kita menyaksikan riwayat hikayat daripada peristiwa misionaris-misionaris. Kita sering mengenal dengan seorang bapak yang namanya Numensen. Tapi saudara melihat di balik pelayanan Numensen, sebelumnya ada 2 misionaris yang pernah datang ke Sumatera Utara. Mati syahid di sana. Kesaksian-kesaksian ini turun-temurun hari ini kalau sudah melihat gereja sinode terbesar di Indonesia adalah HKBP. Itu dimulai dari 2 misionaris yang mati syahid
di Sumatera Utara. Di sini ada Bapak Pendeta yang melayani di kalangan Sinode HKBP. Hati saya terharu, sangat rasional sekali. Kalau apa yang terjadi sampai hari ini itu sangat rasional sekali. Percaya Yesus itu sangat masuk akal sekali. Kalau tidak mungkin kesaksian itu turun temurun generasi ke generasi. Saudara. Saya kadang-kadang menangis sekali menyaksikan generasi hari ini, saudara-saudara. Saya seringkali berdoa, Tuhan, Engkau berbicaralah kepada generasi muda hari ini. Engkau berbicara kepada generasi yang ada di dunia modern, postmodern. Engkau menjamah hati anak-anak kami yang ada di dunia yang sangat liberal sekali. Saudara perhatikan, saudara, agama dianggap seperti candu. Agama diabaikan, diremehkan. Saudara-saudara, kesaksian Injil itu turun-temurun dari peristiwa Pentakosta sampai peristiwa hari ini. Gereja Tuhan adalah bukti kesaksian itu. Saudara sekalian, namun di sisi yang lain saya mengakui, saudara, apa yang terjadi di kalangan gereja. Di kalangan kekristenan yang tidak menyaksikan Tuhan. Sebaliknya yang menjadi batu sandungan. Menjadi hambatan. Kehidupan yang tidak pernah diubahkan. Padahal Yesus yang hidup ada dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengalami, saudara-saudara? Rasul Petrus kata, kami adalah saksi. Menjadi saksi itu artinya menceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa ini. Yang diubahkan menjadi manusia baru. Marilah kita menjadi orang-orang yang membawa kesaksian itu. Saudara yang masih studi, bersaksilah di tengah-tengah perjalanan studimu. Saudara yang bekerja, marilah kita bawa Kristus ke tempat pekerjaan kita. Saudara-saudara yang ada dalam rumah tangga dan keluarga, mari kita menyaksikan Tuhan di keluarga kita masing-masing. Bahkan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Ini panggilan kita, saudara. Saudara-saudara, ayat 34, ayat 35, ini Petrus mengutip dari Mazmur 110 ayat yang ke-1. Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus pernah mengutip ini, saudara-saudara, ketika ia bertanya kepada orang Farisi. Yesus pernah mengatakan perkataan Daud ini, kamu berkata Mesias sang juru selamat yang dinantikan itu adalah anak Daud. Tetapi bagaimana mungkin Daud menyebut anaknya itu sebagai tuannya? Mereka tidak menjawab itu, saudara. Karena Mesias memang keturunan Daud, tetapi jauh lebih besar daripada Daud. Daud mengatakan dia Tuhan. Daud dikatakan, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan kita. Ini adalah isi khotbah Petrus. Ini menunjukkan pada kitab suci yang dikhotbahkan oleh Petrus dari Mazmur 110 ayat yang ke-1. Petrus berkhotbah menjelaskan siapakah Yesus. Yesus yang diperkenalkan oleh Petrus, Yesus yang telah mati disalibkan untuk pengampunan dosa, dan dia sudah bangkit, ia mengalahkan maut. Maka ayat yang ke-36 di ayat yang terakhir yang kita baca tadi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara sekalian, ini berarti sudah genap. Menegaskan kebenaran inti Injil. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang sudah disalibkan, Yesus yang dibunuh, ia telah bangkit dan naik ke surga. Supaya barang siapa yang percaya, artinya barang siapa yang bertobat, ia mengalami, akan mendapatkan keselamatan. Ini kesempatan kedua bagi mereka.
Mereka yang telah menyalibkan Yesus, mereka yang telah mengolok-ngolok pada Yesus, mereka yang telah mengeja Yesus. Petrus berkata, ini kesempatan. Dikatakan di sana, sehingga kita melihat suatu peristiwa yang ajaib, saudara-saudara. Mereka berteguh, mereka bersujud, mereka menyesal, mereka kagum melihat khotbah Petrus. Ayat 37, ayat 38 kita menyaksikan pada khotbah seri minggu yang akan datang. Bagaimana mereka mengambil satu tekad, mereka mengambil satu keputusan. Yesus yang sudah mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang mengampuni dosa-dosamu. Dan inilah satu berita Injil, saudara-saudara. Dan saya tutup di bagian ini, saudara, pada pagi hari ini. Marilah ini menjadi satu momen keputusan hidup kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya. Amin. Ini momen keputusan. Petrus berkhotbah berkenaan dengan kebenaran Injil. Di sana ada kuasa Roh Kudus bekerja. Di mana Injil diberitakan, Roh Kudus itu bekerja. Petrus berkata, bertobatlah, ambillah keputusan. Saudara, saya hari ini membawa air minum di mimbar ini, saudara. Saudara, jika saya bertanya, air ini dapat menghilangkan dahaga, kehausan. Setuju? 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 Percaya? Air ini bisa melegakan dahaga? Percaya? Puji Tuhan. Dan saya berpikir juga, air putih ini adalah air yang murni, yang dapat memberikan kesehatan bagi kita. Setuju? Orang yang kurang minum, kurang air, tubuhnya bisa sakit, lemah, kekurangan air. Dan saudara setuju kalau kita mengatakan bahwa air ini dapat memberikan kesehatan bagi tubuh kita? Setuju? Percaya? Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu air yang bisa membuat kita tidak haus lagi, tidak dahaga lagi, yang akan memberikan kesehatan bagi kita. Tetapi kalau kita hanya melihat, memandangnya, saudara-saudara, mungkin kita memfotonya, kita posting di Instagram, di Facebook, di media sosial. Tapi kalau kita enggak pernah minum, saya pikir kita enggak akan pernah mengalami. Amin. Bicara tentang Yesus, bicara dengan karya Roh Kudus, kita harus masuk. Ini bukan pengetahuan. Alkitab, hukum Taurat, firman Tuhan, kitab suci bukan pengetahuan, saudara-saudara. Bukan hanya pengetahuan saja yang ditekankan. Tetapi saudara-saudara, hari ini hanya orang Kristen hanya melihat firman, hanya menyaksikan Injil, tidak pernah minum, tidak pernah ngalami. Tadi Bapak Andi Setiadi mengatakan di dalam lembah kekelaman, itu mengalami artinya, saudara. Pengalaman, saudara. Saudara, kita menjadi orang Kristen, menjadi anggota gereja, setiap kali dengar khotbah, seringkali kita hanya mengangguk-ngangguk saja. Pulang dari gereja, pulang meninggalkan pintu gereja, kepala kita tidak angguk-angguk lagi, menggeleng-geleng. Kita bisa berkata, mana mungkin Pak Pendeta di dunia bisnis hari ini melakukan firman Tuhan. Gak mungkin itu bisa relevan. Mungkin juga secara intelektual, irasional, anak-anak muda hari ini, oh kekristenan itu dongeng, mitos. Gak mungkin mujizat terjadi, gak mungkin. Mujizat terbesar yang terjadi dalam teks ini bukan peristiwa spektakuler yang disaksikan waktu itu oleh Petrus dan para murid yang lain dan 120 orang yang berkumpul di situ, tetapi ini membuat dampak yang paling esensi, yaitu keberanian untuk menginjili. Itu mujizat. Percaya kepada Yesus itu mujizat, saudara. Saudara dan saya menerima Yesus, saudara-saudara, itu sebagai juru selamat, itu mujizat, saudara. Sudahkah kita percaya dan menerima Yesus? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
marilah ada dua pertanyaan dalam refleksi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah percaya? Kita sudah meminumnya, kita sudah mengalaminya, menerimanya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua, jika saudara sudah percaya, sudah menerima Dia, apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita nyatakan? Apakah kita mau menjadi saksinya? Kiranya dua pertanyaan refleksi ini bisa membawa dalam perenungan kita. Tuhan memberkati.